Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Di hari yang ke-19 ini, malam ke-20, saya akan mencoba untuk melanjutkan kajian kitab Hikam, hikmah yang ke-20. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain ila an qala ma aradat himmatu salikin antakifa indama kusifalaha illa wa nadadhu hawatiful haqiqah alladhi tadlubu amamaka wala tabarrajat zawahirul mukawwanati illa wa nadatka haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini hikmah yang ke-20, bicara tentang munculnya indikator terbukanya alam malakut. Jadi transisi dari alam duniawi ke duniawi ke alam malakut, transisi dari alam manusiawi ke alam yang sifatnya lebih tinggi. Ini adalah penanda awal bahwa ritual kita, suluk kita, aurat-aurat yang kita baca, wirid-wirid atau tradisi-tradisi yang kita baca, ritual-ritual itu telah perlahan mendapatkan respon dari pintu langit. Saya bacakan, ma'aradat himmatu salikin antakifa indama kusifalaha. Ma'aradalan orang ngarepake sopo himmatu salikin. Opo himmatu salikin? Himmahnya para perambah jalan ruhani, himmahnya cita-cita luhurnya orang-orang yang melakukan suluk. Ma'aradat himmatu salikin, ma'aradat orang ngarepake opo himmatu salikin. Cita-cita luhuri para salikin, para pengambah jalan Allah, para orang-orang yang suluk, antakifa indama kusifalaha, antakifa yang to mandek sopo opo himmatu salikin indama kusifalaha, indama kusifa arikalane dibuka simpul langit itu, simpul batin itu dibuka, laha maring himmah salikin. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah seorang perambah jalan ruhani, orang yang tengah menjalani ritual suluk, berbaiat tarekat, menjalani aturan-aturan wirid-wirid tarekat yang ketat, pada suatu saat kemudian dia ketemu atau didatangi atau hadir dalam dirinya itu adalah mukasyafah atau makusifalaha, sedikit-sedikit perlahan-lahan dibuka simpul batinnya. Pengalaman pertama yang tidak pernah dialami, pengalaman awal sebelum-sebelumnya yang tidak pernah terjadi pada dirinya ketika dia menjalani ritual biasa, ritual syariat, itu dia akan dapati di pintu pertama yang disebut dengan mukasyafah dalam tradisi tarekat. Nah, ketika tengah mengalami proses mukasyafah itu, seorang pesalik sejati, orang yang suluk dengan mencari ridha Allah, dia tidak akan tergoda. Dia tidak akan menghentikan cita-cita luhurnya itu untuk menunggal, untuk ketemu Gusti Allah ketika menghadapi situasi mukasyafah. Jadi mukasyafah itu tidak serta-merta bagi pesuluk sejati itu menghentikan proses ritual dia. Wah, saya udah ketemu yang saya tuju ini, saya udah bisa melihat barang-barang gaib, maka sudah saya menghentikan. Oh, jangan seperti itu. Ini ditentang oleh Ibnu Athaillah. Ma'aradaran orang ngarepake opo himmatu salikin, cita-cita luhure orang-orang yang lagi suluk, orang ngarepake antakifa ing to mandeg indama kusifa arikalane den buka arikalane mukasyafah laha maring himmatu salikin. Indama manya ini mazaidah, kayak indama kaifama, semacam itu. Illa wa nadatuhu hawatiul haqiqah alati tatlubuk amamaka.
Nah, kecuali menghentikan sesaat proses ritual itu, kecuali ya, illa wanadathu hawatiwul haqiqah, ketika tengah menjalani proses itu, hawatif atau himmatus salikin ini tiba-tiba ada yang memanggil. Siapa yang memanggil? Hawatiful haqiqah. Hawatif itu suara tanpa rupa. Ya. Dulu hawatif namanya bisa disebut ilham, bisa disebut firasat, bisa disebut salah satu dari turunnya Rasul itu salah satunya adalah dengan cara hawatif, suara tanpa rupa. Bukan telepon. Telepon ini suara tanpa rupa tapi kan kelihatan kan gitu. Bukan HP. HP itu suara tanpa rupa tapi kan ada alatnya. Ini bukan penerjemahan hawatif, telepon itu salah besar itu. Ini istilah khusus hawatif ini. Istilah khusus dalam kamus tasawuf. Meski dalam bahasa Arab hatif itu juga telepon, tapi dalam konteks ini salah kalau dimana telepon. Illa wanadatu hawatiful haqiqah, illa wanadatu, illa kejobo tidak menghentikan, illa wanadatu kejobo wanadatu lan ngundang ing salikin, sapa sing ngundang hawatiful haqiqah, hawatif suara-suara tanpa rupa yang hakiki. Siapalah, dari mana tahu hakikinya itu? Alladzi tatlubu amamaka, rupane yaitu zat tatlubu yang kamu cari amamaka ono ing ngarepmu. Jadi hawatiful haqiqah ini yang dimaksud adalah isyarat tanda dari Gusti Allah yang kita cari, yang dicari oleh salikin, yang dipurih, yang dikehendaki. Allahumma anta robbi wa anta maksudi wa ridhoka matlubi. Nah, ya matlubi ini yang dicari ridhonya Allah ini. Aladat lubu amamaka, yang kamu cari itu berada di depanmu. Jadi nggak usah nyari-nyari di mana ini suara hakikat ini. Hawatif ini sumbernya dari mana? Itu sumbernya dari depan kita ketika tengah wirid atau tengah sholat. Ma'aradat himmatu salikin antaki fa indama kusifalaha. Ma'aradat lan orang ngarepake apa himmatu salikin, cita-cita luhuri para pesalik, para perambah jalan rohani, para orang-orang yang lagi suluk. Antaki fa ing yang to mandek nyindama kusifa ari kalane den buka lah maring himmatu salikin. Ila wanadadhu, tetapi bisa menghentikan, ya kan? Ketika ada panggilan illa wanadadhu, kecuali ono sing manggil hu ing salikin, sapa sing manggil hawatiful haqiqati, hawatif suara tanpa rupa yang sejati, alladzi tatlubu amamaka, dan itu adalah yang dicari oleh salikin selama ini, yang berada di depannya, artinya Tuhan. Suara hawatiful haqiqah yang sumbernya dari Tuhan. Ilham atau semacamnya. Dari mana itu taunya dari Tuhan? Dari kejernihan hati, kejernihan jiwa, kejernihan tekad. Nah, kan gitu. Kemudian yang selanjutnya, wala tabarrajat dhawahirul mukawwanati illa wanadatka haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Tetapi juga wala tabarrajat dhawahirul mukawwanati, janganlah engkau tergoda. Wala tabarrajat tabarrujal jahiliyatil ula, itu artinya hiasan-hiasan atau kebaikan-kebaikan atau kemolekan-kemolekan dhawahir mukawwinat, fenomena alam. Jadi jangan juga terjebak oleh hal yang sifatnya itu fenomena alam yang indah. Illa wanadatka haqa'iquha innaman fitnah, kecuali engkau dipanggil, illa wanadatka, kecuali wanadatka lan ono kan ngunda ing sira sapa haqa'iquha, hakikate mukawinat itu, innaman fitnah fala takfur, sambil dia mengingatkan bahwa sesungguhnya innaman fitnah, aku ini adalah ujian cobaan bagimu, fala takfur, dan jangan kamu yakini. Fala takfuru, jangan menjadi kafir, jangan kamu yakini keberadaan saya ini. Jadi yang membedakan hakikat tipuan dengan hakikat hakikah, yang membedakan hawatiful haqiqah dan hawatiful kadzibah, itu adalah hawatiful haqiqah selalu diiringi dengan dia mengingatkan siapa sejati dirinya. Demikian halnya dengan dhawahirul mukawwinat,
Dhawairul mukawwanat. Dhawahir itu fenomena-fenomena, al-mukawwanat itu artinya alam raya ini. Jadi fenomena alam yang indah yang kita saksikan dalam proses itu untuk membedakannya bahwa itu adalah tipuan maupun sebenarnya adalah ketika di hati kita diyakinkan bahwa itu sekedar fitnah, itu sekedar ujian, maka jangan menjadi tertipu di situ, terhenti di situ. Jadi tidak boleh berhenti ketika udah mukasyafah, tidak boleh berhenti ketika kita terbawa pada jagat yang indah, fenomena alam yang indah yang belum kita saksikan. Seakan-akan, wah ini alam lain, tidak seperti alam kita. Jangan tertipu di situ, itu hanya ujian saja. Ujian untuk apa? Ujian dari menghalangi agar kita tidak sampai pada tujuan asasi, yaitu bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ini menarik. Jadi konsepsi dari hikam ini kan sebenarnya konsepsi yang unik sekaligus anomali. Uniknya kenapa? Uniknya adalah hikam ini atau Ibnu Athaillah secara khusus itu penganut thariqah Syadziliyah. Syadziliyah itu bagian dari thariqah amali, thariqah tasawuf sunni yang tidak pernah atau tidak menuntut teori-teori yang aneh-aneh. Disebut teori aneh-aneh itu seperti apa? Misal teorinya thariqah tasawuf falsafi seperti wahdatul wujud, hulul, ittihad dan lain-lain, itu aneh-aneh itu. Manunggaling kaula Gusti kok diteorikan, ittihad kok diteorikan, hulul kok diteorikan, fana baqo kok diteorikan, lahud nasud kok diteorikan. Itu dalam konteks tasawuf sunni tidak ada teorisasi semacam itu. Tetapi karena teori sunni ini yang diusung adalah madhab tasawuf amali, madhab tarekat praktisi, jadi ittihad, hulul, wahdatul wujud, insan kamil itu pasti terjadi ketika seseorang telah lulus menjalani aneka wirid, aneka ritual dalam konteks, aneka suluk dalam konteks pertarikatan. Nggak usah diteorikan, jalankan saja, namanya amali kok. Amali kok diteorikan. Nah, ini anomalinya Ibnu Athaillah ini. Dia menteorikan praktek sufisme. Dia menteorikan praktek tarekat dalam tarekat sunni, dalam tarekat amali. Maka ya lucu saja anomali ini, ganjil ini. Termasuk dia bicara soal mukasyafah, membedakan antara mukasyafah ini tipuan atau sebenarnya. Dia membedakan juga antara dhawahirul mukawwinat itu hakikiyan atau kadzbiyan, itu benar atau bohong gitu kan. Jadi dalam konsep teori sunni tidak ada istilah-istilah seperti itu. Jalankan saja ritual dari mursyid, jalankan saja panduan-panduan wirid-wirid dari mursyid, aneka puasa dari mursyid, pasti akan ketemu dengan Tuhan. Biasanya fana baqo atau lahud nasud atau al-khalq dan al-haq dan al-khalqu, antara al-khaliq dan makhluk dan semacamnya itu, kalau diteorikan seperti cara Ibnu Athaillah menteorikan bagaimana mukasyafah yang hakiki dan yang majazi atau yang kadzbiyah itu seperti apa, ini agak lucu jadinya. Misal fana ini kan fana baqo, konsep ittihadnya Abu Yazid al-Bustami. Oke. Abu Yazid al-Bustami. Nah, bagaimana seorang itu fana kemudian baqo? Fana baqo itu kan yang disebut dengan ittihad adalah fananya seorang hamba, kemudian baqo dalam keabadian Tuhannya, itu disebut dengan ittihad. Konsep ini kalau dibahas susah. Misal soal fana itu kita ini menghilangkan unsur-unsur asasi, unsur-unsur alamiah manusia. Misal manusia itu butuh makan, oke? Kemudian kita tidak makan sehari, 2 hari, 3 hari. Kemudian yang kita rasakan ketika kita fana, baik tidak makan 3 hari atau makan 3 hari, itu sama saja. Makan atau tidak makan sama saja. Atau kalau kita fana, itu artinya kita tidak pernah merasa kehilangan apapun, termasuk kehilangan orang-orang tercinta. Itu konteks fana dalam arti sebenarnya.
Atau kalau kita sakit berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun sekalipun, kita juga tidak merasakan sakit. Kenapa? Karena kita telah menghilangkan sifat-sifat alamiah manusia pada diri kita, karena kita tengah menuju atau kita tengah berproses dalam kefanaan. Fana itu artinya rusak, ya kan? Lawannya adalah bako. Kullu syai'un halik ila wajhi rabbik.